Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang dilakukan secara diplomasi. Tahukah kamu, para pahlawan juga bersatu dan bekerja sama melalui cara diplomasi, dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan bangsa kita. Nah, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi. Berikut ini terdapat beberapa video yang dikirimkan oleh teman kita tentang perjanjian dan perundingan yang dilakukan Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Coba kalian perhatikan dan simak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Najwa Nurjana, kelas SD 3 Cisomang, kelas 6B. Saya akan memperjelaskan tentang Linggarjati. Linggarjati 15 November 1946, 25 Maret 1947. Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda. Di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua pihak negara pada 25 Maret 1947. Hasil perundingan: 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat 1 Januari 1949. 3. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat untuk membentuk Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). 4. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontrak di kalangan masyarakat Indonesia. Pelanggar perjanjian. Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal Kiai Haji Panmok akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Pada tanggal 21 Juli 1947 meletuslah agresi militer Belanda 1. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Setiaparani, kelas 6B SDN 3 Cisomang. Saya akan menjelaskan perjanjian Romroijen.
14 April 1949, 7 Mei 1949. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel des Inggris, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Roem dan Herman van Royzen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag. Hasil pertemuan: 1. Angkatan bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghindari KMB. 2. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. 3. Angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu. Saya kelas 6B SDN 3 Cisomang. Di sini saya akan menjelaskan perjanjian Renville yang dilaksanakan 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat atau USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Saifuddin. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Widojojo Atmojo. Hasil perundingan ada 3. 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. 2. Disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. 3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan di Jawa Timur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riri Nadia, kelas 6B dari SDN 3 Cisomang. Di sini saya akan membacakan konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Hasil dari konferensi meja bundar KMB: 1. Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. 2. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. 3. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. 4. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan Belanda. 5. Pengambilalihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah sekilas video dari teman-teman kita tentang penjelasan diplomasi, perundingan, dan perjanjian yang dilakukan Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.